Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa Ibnu Umar iku yaqulu ngendika sapa Ibnu Umar idza amsaita nalikane wis sore sapa sira. Fala tantazir mongko aja nunggu sapa sira asyibah ing subuh. Wa idza asbahta lan nalikane wis esuk sapa sira. Fala tantazir mongko aja nunggu sapa sira almasa ing wektu sore. Wa khudh lan ngalapo sira min syihatika saking sihat sira limarotika ganggo lara sira wa min hayatika lan saking gesang ira limautika kanggo mati sira. Wa Ibnu Majah lan saking Ibnu Majah an Sahli bin Sa'id saking Sahal bin Sa'id As-Sa'idi qala ngendika sama Sahal Ja'a teka sapa rajulun wong lanang ilan nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap sapa rajul, "Dula nuduhna panjenengan ni ingsun ala amalin ing atase suwiji amal. Idza amiltu nalikane ngamalake sapa ingsun hu ing amal ahabba mongko seneng ingsun sapa Allah wa ahabba lan seneng ni ingsun sapa anasu menungso." Kala ngendika sapa Rasulullah izhad zuhuda sapa sira fit dunya ing dalam urusan dunya. Yuhibbu mongko demen ka ing sira sapa Allah wa zuhud lan zuhuda sapa sira fima ing dalam perkara aidin nasi kang iku ana ing dalam tangane menungso. Yuhibbu mongko demen sapa ka ing sira sapa anasu menungso. Jamaah yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah membahas tentang keterangan dari Sayyidina Ibnu Umar ya. Ini masih tentang zuhud. Bahwasanya Ibnu Umar berkata, "Idza amsaita fala tantazir asyibah." Jika kamu sudah memasuki waktu sore, jangan sekali-kali kamu nunggu waktu subuh atau waktu pagi. Dan jika kamu sudah sampai pada waktu pagi, jangan sekali-kali kamu menunggu waktu sore. Dan ambillah sehatmu untuk sakitmu dan hidupmu untuk matimu. Jadi ketika seseorang itu sudah, yang dimaksud dengan apabila sudah sampai waktu sore, jangan menunggu waktu subuh ya. Itu atau ketika sudah sampai waktu subuh jangan menunggu waktu sore ya. Itu maksudnya dalam beramal baik itu jangan menunda-nunda, jangan menunggu ya, mau sedekah besok kalau sudah punya banyak uang, besok kalau sudah ada sisa uang, mau ibadah besok kalau wis atine wis lega ya, mau beribadah itu nunggu besok ini atiku saya sumpek saiki wis esuk lah nek wis pulang aku ibadah ya, nggak boleh seperti itu ya. Jadi dalam beribadah, dalam berbuat baik, seketika itu ada kesempatan berbuat baik langsung dikerjakan itu Mas. Karena apa? Karena belum tentu waktu yang kita tunggu itu bisa kita jumpai lagi. Rahasia hidup itu adalah rahasianya Allah. Jadi jangan sampai karena kita menunda satu kebaikan untuk melaksanakan kebaikan yang ditunda itu tadi akan menyebabkan kita menyesal di kemudian hari. Kan banyak dikisah dalam Al-Quran itu. Orang yang sudah mati itu pengen sekali balik lagi ke dunia. Orang yang sudah dikubur itu pengen sekali sebentar saja disuruh oleh minta kepada Allah untuk dihidupkan lagi ke dunia. Hanya untuk apa? Hanya untuk bersedekah, hanya untuk berbuat baik sesaat. Sesaat itu sebentar sekali. Kalau diartikan sa'ah itu dalam bahasa Arab ya 1 jam, tapi sesaat itu saya tak lungos sedikit kayak gitu loh. Berarti sangat sebentar sekali. Pengen sekali minta kepada Allah, berdoa untuk dikembalikan ke dunia ya, karena menyesali ketika dia diberi kesempatan di dunia yang sudah lama itu dia tidak gunakan untuk kemanfaatan, untuk berbuat baik, keburu mati. Nah,
Nah setelah mati baru penyesalan itu datang. Begitupun ketika kita masih hidup ini, ya ketika ada kesempatan berbuat baik jangan ditunda. Ketika ada kesempatan sedekah, itu contohnya seperti ini. Sampai didatangin orang, dimintai sedekah, entah itu dari masjid ataupun dari musola ataupun utusan dari pesantren dan lain sebagainya, masuk ke rumah sampeyan. Itu berarti memberi kesempatan untuk kita berbuat baik. Padahal ketika didatangin itu kita sebenarnya punya, walaupun mungkin enggak banyak tapi punyalah cukup untuk memberi itu. Kok pikiran kita enggak lah, aku sudah punya, seumpama dia bawa kalender, aku sudah punya kalender ya, alasannya sudah punya kalender sehingga tidak bersedekah lewat pembelian kalender untuk pembangunan yang sifatnya sosial ya. Seperti itu. Jadi kalau ada kesempatan itu dan memang ada, jangan menunggu turun. Kalau nunggu turun itu nggak pernah turah, kita itu nggak pernah sisa. Kalau kita hitung untuk ini itu nggak pernah sisa. Ya, ada yang pernah sisa. Ya, pernah. Orang sekaya apapun nggak akan pernah sisa. Kalau nunggu sisa dari harta kita, ya harus kita yang wajib itu ya kita sisakan, itulah yang harus kita sisakan. Seberapapun itu butuh kita sisakan untuk perbuatan baik itu, ataupun perbuatan baik yang sifatnya ibadah badaniyah, melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan puasa, melaksanakan apapun itu ya. Jadi ketika masih sudah waktunya, udah nggak usah nanti, nggak usah besok, nggak usah nunggu kita fresh pikiran kita pas mumet-mumetnya. Biasanya kalau orang itu kalau mumet itu malah males ya ibadah ya, kadang-kadang ya wong pusing, wah aku sih mumet ya, aku ramakat ngaji dhisik, seperti itu ya. Ada nggak yang beralasan seperti itu? Banyak. Iki aku sih pusing ya, anakku iki ngene, bojoku iki ngene ya. Sesuk wae nek ora pusing lah. Terus kalau nunggu nggak pusingnya kapan? Wong orang hidup itu memang innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan itu memang dibawa bawaannya itu keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu sesungguhnya diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Dadi menungso iku wis apa senenge? Yes, pokoknya keluh kesah terus. Jadi kalau nunggu sampean enggak berkeluh kesah untuk berbuat baik, sampean enggak akan pernah berbuat baik. Ya. Kalau sampean nunggu permasalahan hidup sampean itu selesai, itu enggak akan pernah berbuat baik. Selesainya permasalahan hidup sampean itu ketika sudah mati. Selesai itu permasalahan hidup, tapi permasalahan kehidupan itu akan lebih berat lagi. Jadi jangan sekali-kali kita menunda sesuatu hanya karena permasalahan hidup kita. Ini pelajaran untuk kita loh ya, bukan untuk sampean, untuk saya juga. Jadi sampean ngaji ini bukan berarti saya terus ngajari sampean, tidak. Ini sama-sama kita mengamalkan. Jadi kalau kita nunggu permasalahan kita itu selesai, nggak akan pernah selesai masalah kita. Selagi kita itu masih hidup, permasalahan akan selalu ada pada kita, pasti. Masalah ini selesai, ya ada lagi nanti. Ya, masalah selesai, ada lagi terus gitu. Siapapun, jadi nggak usah ngomong sama orang permasalahan sampean, orang itu juga bermasalah. Ya toh. Sampean punya masalah ngomong sama orang itu sebenarnya punya masalah, hanya dia lebih pintar ya untuk menyimpan masalahnya itu untuk memberi solusi orang yang bermasalah. Nah, itu yang bagus kan seperti itu. Tapi ya kalau ada permasalahan yang sekiranya itu berat, ya jangan dipendam sendiri, ya tambah stres kita. Yang jelas permasalahan itu harus dihadapi karena manusia innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan
berkeluh kesah. Berkeluh kesahnya itu karena apa? Karena masalah. Berarti manusia diciptakan itu dibarengi dengan masalah. Kalau pengen masalahnya selesai, maka selesaikan hidupmu. Nah, gitu loh. Hidupnya selesaikan. Masalah dunianya selesai. Maksud enggak sama? Selesaikan hidupmu. Matikan dirimu. Baru selesai. Selesai masalah hidupmu, tapi akan berada di zona baru yang akan lebih banyak masalah lagi, seperti itu. Kalau cuma mau menghindar masalah dunia kan enak, selesaikan hidupmu. Jadi nggak usah nunggu-nunggu kapan ada kesempatan berbuat baik, baik itu kesempatan itu dari orang lain ataupun dari pengetahuan kita sendiri. Oh, sekarang ini saatnya begini, ya, maka langsung, nggak usah tunggu nanti-nanti, itu maksudnya. Jadi ketika sampai waktu sore nggak usah nunggu waktu pagi, wis bene esok, nggak usah dipikir esok, rasa dipikir. Pokoknya sing wis kita hadapi ini loh, yang kita pikirkan, yang kita kuatkan, yang sudah kita hadapi. Ya. Pekerjaan yang kita kuatkan, yang kita hadapi. Besok arep ngopo? Ya, udah nggak usah terlalu dirisaukan. Kalau keinginan bolehlah, tapi jangan sampai keinginan hari esok itu sampai kita meninggalkan sesuatu yang seharusnya bisa kita kerjakan hari ini, itu loh maksudnya. Jadi sesuatu yang bisa kita kerjakan hari ini kok kita tunda besok itu orang yang rugi. Nah, tapi kalau bercita-cita besok itu saya akan begini. Nah, untuk hari ini seperti ini, nah seperti itu. Jadi nggak usah. Tadi ini dalam hal berbuat baik tidak usah ditunda-tunda, tidak usah menunggu kita sukses, tidak usah menunggu kita luang. Kita nggak pernah luang. Tidur saja itu satu kesibukan bagi kita. Ya kan? Tidur kesibukan, kerja kesibukan, main itu pun satu kesibukan bagi kita. Kapan luangnya kita? Nggak ada. Orang hidup itu nggak ada waktu luang, yang ada. Tidur itu sudah kegiatan, toh? Main itu juga kegiatan, kesibukan. Jadi nggak ada. Nanti kalau mau nunggu waktu luang ya habiskan rezekimu. Habiskan rezekimu itu ya mati. Ya rezeki entek berarti kan mati. Seperti itu. Nah, terus khud min sihatika. Ambil sehatmu itu. Ambil pelajaran dari sehatmu sebelum kamu itu kedatangan yang namanya sakit. Jadi pas waktu sehat itu, ya itu tadi, segera berbuat baik, segera perbanyak amal baik. Karena ketika Allah sudah memberi jatah kita sakit, ya, perbuatan baik yang seharusnya bisa kita kerjakan pada waktu sehat itu udah nggak bisa lagi kita kerjakan pada waktu kita sakit. Nah, kita pas sakit itu sholat 5 waktu aja kadang-kadang kan males ya, apalagi mau sholat sunnah, apalagi mau puasa, apalagi mau silaturahim. Jadi orang yang sakit itu subhanallah, kebaikannya itu banyak yang hilang. Ya, cuman di rumah paling-paling dikit, subhanallah, astagfirullah, ya Allah kan gitu aja. Sholat 5 waktu aja kadang ya, namanya orang sakit ya seperti itulah ya. Jadi banyak kehilangan kebaikan ketika kita sudah diberi sakit. Nah, sebelum kita diberi sakit, pada waktu sehat itu, apapun perbuatan baik yang berhubungan dengan harta maupun yang berhubungan dengan badan kita, ya dimaksimalkan gitu maksudnya. Gunakan semuanya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sudah sakit, maka banyak kebaikan-kebaikan yang hilang dari diri kita yang kita tidak mampu untuk melaksanakan. Karena dalam hadis Rasulullah irtanim khamsan qabla khamsin, jarahlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya. Jarah itu kan wis pokoke kejaran, rampasan. Ya. Rinaka qabla fakrika. Waktu kamu diberi kaya, ya. Nah, kekayaan itu pokoknya cepat digunakan untuk kebaikan. Selagi kita masih diberi kaya gitu loh.
selagi kita masih diberi kaya, maka kekayaan itu segerakan untuk kebaikan. Segerakan untuk kebaikan itu pokoknya yang bersifat baik semuanya, selagi itu berhubungan dengan harta dan kita diberi kesempatan untuk berbuat baik, lakukan. Ya, qabla fakrika, sebelum datang kefakiran. Nek wis datang fakir, dilale pas dikasih kaya, kemudian datang fakir. Pas fakir, aku mbiyen nek pas sugih kae bangun masjid itu ya mampu kan. Kan cuma tinggal bayang-bayang saja, tapi nggak bisa melakukan. Karena ketika waktu di mana Allah memberikan kesempatan untuk diberi kemampuan, dia tidak mau. Dia tidak mau. Maka ketika oleh Allah diberikan takdir yang sebaliknya, maka tinggal angan-angan, bayangan, dan penyesalan. Seperti itu. Ghinaka qabla fakrika, firaghaka qabla sughlika. Waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Waktu luang ini kalau dalam penafsiran itu malam hari. Malam hari itu kan waktu luang. Orang itu kalau di malam hari kan cuma tidur ya. Itu waktu luang, nggak ada kegiatan yang sifatnya keduniaan kan nggak ada kalau malam. Nah, waktu malam itu ya gunakan untuk perbuatan baik. Berusaha malam itu ya ngaji, ya tahajud lah, ya sholat witir lah, seperti itu maksudnya. Jadi gunakan waktu luangmu itu. Sebagian mufassir itu mengatakan waktu malam, karena waktu malam itu waktu di mana manusia itu istirahat, gak ada kesibukan yang bersifat dunia. Karena waktu luang, maka pergunakan semaksimal mungkin untuk berbuat baik. Berbuat baik itu ya hablum minallahnya atau hablum minannasnya, bersilaturahim. Kalau siang kan bingung wis ribet golek duit diwi-diwi, bengi kan luang, dolan lah nang Kang Supri, dolan lah nang Mas Robi. Itu maksudnya sebenarnya. Kalau sampean siang-siang mau dolan, sing didolani yang golek duit, ora ketemu ya ora iso silaturahim toh. Atau orang lain mau ke tempat sampean juga masih cari duit. Jadi berarti itu bukan waktu yang luang itu. Nah, waktu yang luang itu ya malam. Nah, malam hari itu bisa untuk bersilaturahim, bisa kalau malamnya sepertiga malam bisa untuk bangun, kemudian sholat tahajud kita ya. Itu kan waktu luang. Sholat tahajud terserah, mau sholat tahajud terus nangis jaluk opo terus, itu memang sangat dianjurkan. Karena kalau waktu siang itu waktunya manusia beraktivitas untuk mencari ma'isyah, untuk mencari kehidupan yang semuanya itu juga harus diniatkan untuk kebaikan, liridhoillah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi jaga waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Ya, sebelum datang waktu sempitmu itu penafsirannya ya siang hari itu kan sempit. Boleh duit rono rene. Ya waktunya itu mau pokoknya sempit lah itulah. Ya, sebelum datang waktu sempitnya, malamnya itu dimaksimalkan untuk maksimalkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Terus sababaka qabla saqabi haramika. Waktu muda. Waktu muda itu maksudnya waktu masih kita ini masih seger, bukan muda bujang, bukan. Bisa diartikan bujang bisa, tapi juga bisa diartikan waktu muda ketika fisik kita itu masih kuat. Ya, jadi jaga waktu mudamu untuk berbuat baik, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Oleh karenanya kalau dalam hadis itu dikatakan ini, tapi pemuda-pemuda yang yang hatinya itu terpaut dengan masjid, artinya terpaut untuk selalu berbuat baik, ya, itu akan mendapat naungan dari Allah. Ya dulu itu pernah saya sampaikan, ada 7 macam orang yang dia itu 7 macam orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan untuk 7 macam orang. Salah satunya itu ya pemuda yang
menggantungkan hidupnya, dirinya untuk muta'alikun bil masajid, menggantungkan dirinya di masjid. Maksudnya itu rirohnya itu keinginannya itu untuk berbuat baik terus dulu ya. Habis sholat maghrib, habis sholat maghrib pokoknya kelingannya pokoknya sholat sunnah, orang teko-teko sholat isya, orang teko-teko sholat isya, seperti itu. Habis sholat isya juga seperti itu, kok nggak teko-teko sholat subuh, dan seperti itu Mas. Jadi tergantung, hatinya itu tergantung pada perbuatan baik ya, seperti itu. Jadi jaga sehatmu sebelum sakitmu. Artinya ketika waktu sehat itu banyak kesempatan baik yang kita mampu untuk melaksanakan, maka kerjakan. Karena perbuatan baik yang bisa dilaksanakan pada waktu sehat itu nggak akan pernah bisa dilakukan pada waktu sakit, sebelum datang waktu sakit. Karena setelah datang waktu sakit, iya kalau sakitnya itu akan membawa kesembuhan bagi kita. Nah, kalau sakitnya itu membawa kematian bagi kita, kan akan lebih menyesalkan diri kita sendiri. Terus wamin hayatika qabla mautika, hidupmu ini di dunia ini gunakan dia semakin selagi masih ada kesempatan di dunia, gunakan hidup di dunia ini untuk sebaik-baiknya, untuk menanam kehidupan untuk akhirat ya, untuk menanam yang hasilnya itu akan kita petik di akhirat. Tadi sudah saya contohkan banyak sekali yang dalam Al-Quran itu disinggung orang yang sudah mati itu pengen kembali lagi hanya untuk berbuat baik sesaat saja, sebentar saja ya, karena waktu di dunia tidak bisa berbuat baik itu. Jadi ini sebagai motivasi untuk kita semua, semoga ini akan bisa menambah semangat kita dalam berbuat baik. Intinya dimanapun, kapanpun ada kesempatan perbuatan baik, tidak usah ditunggu-tunggu, tidak usah ditunda-tunda, langsung kerjakan. Seberapapun kita bisa, seberapapun kemampuan kita, seperti itu. Jangan sampai kita nggak ambil bagian dari kebaikan yang sudah berada di hadapan kita semua. Dan sekian, ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.